A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini, hari Jumat tanggal 26 Ramadan tahun 1445 Hijriah atau 5 April 2024, kita melanjutkan kajian spesial malam i'tikaf di Mushola Nurul Istiqomah, yaitu membahas kitab kecil tentang Al-Wasail Al-Mufidah Lil Hayatis Sa'idah, yaitu nasihat berharga meraih hidup bahagia. Bersama dengan guru kita Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Atau malam hari ini bisa jadi masuk 27 Ramadan. Karena kita tahu ada sebagian yang sudah puasanya duluan. Jadi hari ini saya ketemu sama orang, katanya besok dia i'tikaf mau full. Saya bilang, kenapa mau full? Kata beliau, besok malam 27. Saya bilang, nanti malam juga malam 27. Jadi sekarang ini malam 21-nya ada 2 hari, malam 23-nya ada 2 hari, malam 25, 27, 29 ada 2 hari. Jadi mau yang ini apa yang ono serba salah gitu kan. Makanya Nabi SAW membahasakan tentang Lailatul Qadar, iltamisuha fil ashril awakhir, cari di 10 malam terakhir. Nabi SAW bilangnya cuman gitu doang. Tapi terkait malam 27 ada beberapa riwayat secara khusus. Disebutkan bahwasanya Lailatul Qadar itu adalah malam 27. Kalau malam 27-nya adalah malam ini berarti malam ini. Tapi kalau malam 27-nya besok berarti besok. Cuman masa kita nggak tahu malam 27 yang ini apa yang besok. Ada disebutkan dalam riwayat Muawiyah, dia menukil perkataan Nabi SAW, bilangnya apa? Lailatul Qadri Lailatul Sab'in wa Ishrin, malam Lailatul Qadar itu malam 27. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan
wa huwa anna lailatan sab'u ishrin arja ma takunu lailatul qadar fiha, yaitu malam Lailatul Qadar itu malam 27 lebih diharapkan jangan-jangan malam Lailatul Qadar ada di situ. Kama jaa dzalika fi sahihi Muslim min hadits Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis ada dalam Sahih Muslim, hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dikatakan bahwa Lailatul Qadar adalah malam 27. Nah, jangan-jangan malam ini malam 27-nya atau besok. Makanya ya alhamdulillah malam ini yang kita udah salat maghrib berjamaah, masya Allah, salat isya berjamaah, salat tarawih berjamaah, maka itu semuanya hitungannya lebih baik daripada 1000 bulan. Masih ada lagi perjuangannya besok insya Allah. Jadi kalau kita mencari Lailatul Qadar, jangan tanggung-tanggung, sikat semuanya. Katanya malam 27 besok, sekarang juga malam 27 katanya seperti itu. Sehingga yang di rumah buru-buru di WA ya, biar bisa berangkat ke masjid terdekat seperti itu. Karena jangan-jangan malam 27 adalah malam hari ini, jangan-jangan Lailatul Qadarnya sekarang. Ya, sehingga ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah kasih kita kekuatan, kita bisa ngedapetin Lailatul Qadar, walaupun yang lebih tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Harapannya nanti di akhirat ketika kita dibangkitkan ada catatan kita mendapatkan Lailatul Qadar insyaallah. Kemudian para jamaah sekalian, kita melanjutkan kajian kita pada kesempatan kali ini, yaitu membahas judul terjemah nasihat berharga meraih hidup bahagia. Dan judul aslinya adalah Al-Wasail Al-Mufidah Lil Hayatis Sa'idah, yaitu wasilah-wasilah yang bermanfaat dalam rangka meraih hidup bahagia. Kita malam hari ini adalah pertemuan yang ketiga. Ya, malam hari ini adalah pertemuan yang ketiga. Kemarin kita sudah bahas pada pertemuan yang pertama di halaman 1 ini ada muqaddimah. Intinya adalah bahwa hidup bahagia faktornya ada 3. Ya, di halaman 2 baris yang ketiga ada faktor agama, ada faktor alami, ada faktor amaliyah. Ya, faktor agama, orang kalau punya agama, bahasa kita bilangnya gitu, insya Allah hidupnya bahagia. Kemudian faktor alami, ya, ketika seseorang dia mendapatkan sesuatu yang membahagiakan dirinya, insya Allah secara alami dia bahagia. Kemudian faktor amaliyah, perbuatan. Jadi seseorang punya mentor, gimana caranya biar dia hidup bahagia. Ini 3-tiganya bisa didapat oleh orang yang beriman. Orang beriman punya agama, faktor alami juga bisa dia usahakan, faktor perbuatan juga bisa dia usahakan. Tapi kalau orang yang tidak beriman, ya dia punya mentor, tapi faktor agama nggak dapat. Kemarin dibahas di halaman 5, nasihat berharga meraih hidup bahagia adalah dengan iman dan amal soleh. Kemarin kita sudah bahas panjang lebar. Ringkasnya adalah bahwa orang kalau punya iman, punya amal soleh, Allah kasih jaminan dia bakal hidup bahagia. Sehingga dibahasakan apa? Orang kalau punya iman dan amal soleh, dia siap menghadapi
berbagai kemungkinan. Ya, kemungkinannya enak. Karena dia punya iman dan amal soleh, dia akan bersyukur. Dan itu kebahagiaan tersendiri buat dia. Atau kemungkinannya dia dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia punya iman dan amal soleh, dia bakal bersabar. Dan itu ada nilai kebahagiaan sendiri buat dia. Ini disebutkan dalam hadis di halaman 8. Kita baca terjemahnya nggak apa-apa, dari kemarin kita baca Arabnya ya. Di halaman 9 dikatakan, sungguh luar biasa keadaan seorang mukmin. Sesungguhnya setiap keadaannya akan mendatangkan kebaikan. Kalau kita bilangnya sesungguhnya setiap keadaannya akan mendatangkan kebahagiaan, begitu. Jika dia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur. Dan syukur itu adalah kebaikan untuknya. Syukur itu adalah kebahagiaan tersendiri buat dia. Jika dia mendapatkan musibah, dia bersabar. Dan sabar itu adalah kebaikan untuknya. Sabar itu adalah kebahagiaan tersendiri buat dia. Hal itu tidak diberikan untuk siapapun kecuali untuk seorang mukmin. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau orang punya iman dan amal soleh, dia punya pondasi yang kuat untuk menghadapi berbagai kemungkinan. Ya, kemungkinan dia dapat nikmat, dia bakal bersyukur. Dan ketika dia bersyukur, ada kebahagiaan tersendiri buat dia. Kemungkinannya dapat musibah dan dia bersabar. Ketika dia bersabar, ada kebahagiaan tersendiri buat dia. Maka dengan iman dan amal saleh, seseorang akan mendapatkan kebahagiaan. Kemudian yang berikutnya di halaman 17, nomor 2. Di sini ada faktor yang lain terkait iman dan amal soleh. Kalau ini bahasanya amal soleh, yaitu dia punya kebaikan yang dia lakukan. Ketika dia punya kebaikan yang dia lakukan, Allah akan berikan balasan kepada dia, akan bahagia. Baik orang soleh maupun orang yang tidak soleh. Bedanya apa? Di halaman 18. Bedanya, orang yang soleh, orang yang beriman bakal dapat porsi lebih. Kayak orang beriman, dia menyantuni anak yatim, dia berbuat baik kepada anak yatim. Bahagia atau tidak bahagia? Dia bahagia. Kemudian orang kafir, dia juga menyantuni anak yatim. Bahagia atau tidak bahagia? Dia bahagia. Cuma nilai kebahagiaannya jauh lebih bahagia orang yang beriman ketimbang orang yang tidak beriman. Saya beberapa waktu yang lalu ada kegiatan santunan anak yatim, 200 anak. Rundown acaranya, jadi susunan acaranya itu ada beberapa sambutan-sambutan. Kalau tebakan saya ngelihat muka-mukanya, ngelihat gaya ngomongnya dan lain-lain, kayaknya mereka bukan orang Islam. Cuman mereka berbahagia dengan mereka berbuat baik kepada anak-anak yatim. Akan tetapi orang yang beriman, ketika mereka melakukan itu, mereka jauh lebih bahagia lagi.
Maka ini adalah amal soleh. Ya, di antara sebab kebahagiaan selain iman, maka satunya lagi tadi adalah amal soleh. Kemudian di halaman 20, nasihat berharga meraih hidup bahagia. Nasihatnya adalah disuruh aktivitas. Jadi kalau ada hal-hal yang bikin dia sedih, solusinya adalah aktivitas saja. Ya, dia sedih, dompetnya jatuh, hilang. Ya, di dompet ada duit sekian, KTP-nya hilang, kartu ini hilang, kartu itu hilang, sehingga diurus satu-satu pelan-pelan. Maka gimana caranya biar dia bahagia? Udah aktivitas saja udah. Kalau kemarin kita bahasakan ada sebagian orang-orang tua yang mereka punya usaha apa gitu, kalau mau dilihat keuntungannya tidak seberapa. Tapi aktivitas yang dia lakukan jauh lebih bermanfaat ketimbang keuntungan yang dia dapatkan. Ya, aktivitas bisa apa? Dengar azan, ambil wudhu, ke masjid, sholat, pulang, bersih-bersih apa, beres-beres apa, begitu. Sehingga tidak berlarut dalam kesedihan. Kemudian ada lagi ilmu. Jadi dia hadir di kajian lah seperti itu. Dia belajar agama. Sehingga dengan seperti itu, hal-hal yang sebetulnya bisa bikin dia sedih jadi lupa dia. Kemudian yang berikutnya konsentrasi. Jadi ketika ada hal-hal yang bikin dia sedih, udah konsentrasi dengan hari itu saja. Kalau kemarin kita bilang jangan menikmati kesedihan. Dia duduk termenung, air matanya netes. Ketika datang orang, kenapa menangis? Aku ingat ini, ingat itu dan lain-lain. Dia sedang menikmati kesedihan. Jangan seperti itu. Akan tetapi dia harus konsentrasi, kerjaan hari ini tuh banyak, hidup cuma sebentar. Jadi jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis di halaman 24. Ya, ihris ala ma yanfa'uka, bersemangatlah terhadap perkara yang bermanfaat buatmu. Kalau menikmati kesedihan itu tidak manfaat. Jadi kita harus bersemangat dengan hal-hal yang manfaat buat kita. Cari aktivitas, cari majelis ilmu, konsentrasi pada urusan yang ada depan mata. Jangan kebayang-bayang yang bikin dia sedih. Jangan dipaksain ingat sehingga diperes air matanya keluar jadinya begitu. Itu namanya bukan meraih hidup bahagia, namanya meraih hidup sedih. Duduk di pojokan sambil ingat-ingat yang bikin dia sedih. Itu bukan bahasan kita. Meraih hidup sedih, kesian ya. Yang enak meraih hidup bahagia, itu enak. Kemudian wasta'in billah, jangan lupa minta tolong kepada Allah. Jadi kita semangat. Kalau ini manfaat buat kita, kita diingatkan jangan bersandar kepada diri kita. Jangan ngerasa diri kita udah jago. Akan tetapi kita minta tolong kepada Allah. Wala ta'jiz atau wala ta'jas. Jangan lemah. Pokoknya kita maju terus. Kalau ini bermanfaat, kita maju terus. Wa idza asabaka syai'un, kalau ada sesuatu menimpamu, fala taqul, jangan kamu berkata lau anni fa'altu kada lakana kada wa kada. Coba ya, kalau tadinya enggak begini pasti enggak bakal kejadian ini itu dan lain-lain. Jangan berkata demikian. Walakin kul, akan tapi katakanlah qadarullah wa ma syaa fa'al.
Itu semuanya sudah takdir dari Allah. Fa inna lau taftahu amal syaitan. Karena kata-kata seandainya, coba ya, ini ya, itu ya, dan lain-lain, itu membuka pintu setan. Maksudnya bikin kita sedih. Jadi kita bilang ya udahlah, udah terlanjur takdir Allah begitu gitu. Jadi nggak sedih. Kemudian kemarin di halaman 27, nasihat berharga berikutnya, meraih hidup bahagia, disuruh zikir. Karena zikir ini bisa bikin hati tenang, berarti bisa bikin hati bahagia. Kemudian disuruh ingat nikmat Allah. Ya kita alhamdulillah punya ini, bisa ini dan lain-lain. Bahagia jadinya. Kemudian selalu melihat ke bawah. Jangan kita ngelihat ke atas. Wah, dia udah punya ini, saya belum. Sedih nanti dia. Tapi lihatnya ke bawah. Alhamdulillah saya udah punya ini daripada si fulan. Seperti itu dan seterusnya. Ini disebutkan di halaman 30. Ada hadis di halaman 30. Unzuru, kalian harus melihat ila man huwa asfala minkum. Kalian harus melihat ke bawah. Banyak orang yang lebih susah daripada kita. Wala tanduru ila man huwa fawqakum. Kalian jangan ngelihat ke atas. Fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Kalau seperti itu, maka kalian gak bakal protes ya, terhadap nikmat Allah yang telah diberikan. Ngelihatnya ke bawah, jangan ngelihatnya ke atas. Ya kalau kita ngelihat ke atas, waduh dia udah beli motor lagi, aduh dia udah ganti mobil, ya dia udah beli rumah. Hancur sudah hati kita, sedih. Tapi kalau kita ngelihatnya ke bawah, saya alhamdulillah, saya dapat ini. Daripada si fulan masih mending saya, alhamdulillah. Maka bahagia kita kalau lihat ke bawah. Itu terakhir kemarin kita sampai di situ. Kemudian lanjut di halaman 32. Yang keempat, nasihat berharga meraih hidup bahagia, yaitu usaha dan doa. Ya, usaha dan doa. Nah, di sini kita perhatikan yang pertama dikatakan termasuk hal-hal yang dapat mendatangkan kesenangan. Termasuk hal-hal yang dapat mendatangkan kebahagiaan, kemudian menghilangkan kesedihan, adalah berusaha menghilangkan faktor yang menyebabkan kesedihan tersebut. Berusaha mencari faktor yang dapat mendatangkan kesenangan yang diinginkan. Jadi jangan menikmati kesedihan. Bagaimana caranya? Caranya yaitu melupakan musibah-musibah yang sudah berlalu. Jangan diingat-ingat terus. Ya keluarganya meninggal, diingat, nangis, sedih, enggak selesai-selesai. Ya sudah seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, sudah setahun. Kalau ada yang nanya gimana ya caranya biar enggak sedih? Ada keluarga yang meninggal, mungkin suaminya meninggal, istrinya meninggal, bapaknya meninggal, ibunya meninggal atau yang lainnya. Maka caranya adalah lupakan musibah itu. Udah berlalu, udah lewat. Dan tidak mungkin bisa diatasi, nggak mungkin bisa dihidupin lagi, udah mati. Karena ada orang-orang yang seperti itu. Dia sedih,
nggak beres-beres sedihnya, mukanya nangis terus. Ya, ketika ada orang yang meninggal, kita boleh sedih, batasnya berapa hari? 3 hari aja. Kita jadi ingat ya, ada 7 hari, 40 hari, padahal bolehnya cuman 3 hari. Juga harus dipahami bahwa menyibukkan pikiran dengan hal-hal tersebut adalah perbuatan sia-sia. Diingat-ingat kesedihan, akhirnya dia nangis. Ini perbuatan yang sia-sia, tidak berguna, tidak bagus. Ya, dengan demikian dia berusaha agar hatinya tidak lagi memikirkan hal-hal tersebut. Jangan diingat-ingat terus yang bikin sedih. Ya, berusaha menghilangkan kegelisahan hatinya. Itu yang harus dilakukan. Berusaha menghilangkan kekurangan, perasaan takut, atau yang lainnya berupa kekhawatiran yang dia bayangkan akan terjadi pada masa depan. Mikirin ya, kemarin kita bilang minyak naik, nanti beras naik, cabai naik, bawang naik. Wah, dipikirin gitu. Jadi nggak bahagia, hidupnya sengsara, susah. Sesuatu yang bikin sedih dan kita juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan, ngapain dipikirin, udah hidup yang enak aja lah, seperti itu. Lantas dia pun memahami bahwa masa depan tidak bisa diketahui ya, termasuk di dalamnya masalah kebaikan, kejelekan, harapan-harapan dan musibah. Semuanya berada di tangan Allah yang maha perkasa, yang maha bijaksana. Manusia tidak berkuasa sedikit pun kecuali hanya berusaha mendapatkan kebaikan dan menolak kemudorotan. Jadi jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Dengan demikian seorang hamba mengetahui jika dia tidak merasa gelisah memikirkan nasibnya yang akan datang, kemudian jika dia bertawakal kepada Allah untuk memperbaiki nasibnya, kemudian di halaman 34, jika dia merasa tentram dengannya, dia nggak mikirin gitu-gituan lah gitu ya, maka yang akan terjadi apa? Hatinya akan tenang, kondisinya akan membaik, dan akan hilang kesedihan dan kegelisahannya. Ya, dulu kami di pondok ada dokter, kalau kami datang berobat itu dokter bilangnya apa? Oh, jangan-jangan mikirin pengen pulang ya gitu, jangan-jangan mikirin ya anak-anak muda, jangan-jangan mikirin cewek ya, mikirin perempuan ya gitu. Udah belajar yang benar, jangan-jangan mikirin ini itu. Emang benar. Jadi sesuatu yang bikin sedih jangan diingat-ingat. Ini nasihat berharga meraih hidup bahagia. Kesedihan itu jangan dinikmati. Inilah usaha. Kemudian satunya doa, dikatakan di nomor 2, termasuk hal yang paling berguna untuk menyambut masa depan yang baik adalah berdoa. Dengan doa yang pernah dipanjatkan oleh Nabi SAW, dengan doa yang pernah dibaca oleh Nabi SAW, misalnya apa? Allahumma, ya Allah, aslih li, perbaikilah untukku dini, agamaku, allazi huwa ismatu amri, yang mana agamaku adalah urusan
terpenting bagiku. Tolong perbaiki ya Allah, biar aku jadi orang yang rajin ibadah. Wa aslih li dunyaya, kemudian perbaiki urusan duniaku ya Allah. Ini kok seret, lagi susah nyari duit ini. Tolong perbaiki ya Allah. Allati fiha ma'ashi, yang mana aku hidupnya di situ ya Allah. Ketika dia panjatkan doa-doa itu, akan ada sesuatu dalam hatinya sehingga bawaannya bahagia, tidak sedih, karena dia bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa aslih li akhirati, dan tolong perbaiki urusan akhiratku ya Allah. Allati ilaiha ma'adi, yang nanti aku akan pulang ke akhirat. Waj'alil hayata, dan jadikanlah hidup ini ziyadatan li, sebagai tambahan untukku, fi kulli khair, melakukan segala kebaikan. Wal mauta rahatan li, dan jadikan kematian sebagai istirahat buatku, min kulli syarr, dari segala keburukan. Ini para ulama menyebutkan tidak boleh seseorang berdoa biar cepat mati, nggak boleh. Kalau memang dia harus berdoa, maka dia katakan, ya Allah, kalau memang mati adalah baik untuknya, maka udah mati aja ya Allah, siap, nggak apa-apa. Tapi kalau memang hidup baik untuknya, untuk dia, maka tolong berikan kemudahan ya Allah. Kalau memang harus berdoa demikian. Tapi yang terbaik jangan minta mati, nggak boleh. Cuman orang karena dia tidak tahu gitu ya, dia udah menderita sakit, dia minta mati sama Allah. Dan kita dengar dia doa gitu, maka kita nasihatin, nggak boleh ngomong gitu Pak, nggak boleh ngomong gitu Bu, karena nggak boleh kita minta mati kepada Allah, nggak boleh. Kemudian doa yang lain, Nabi SAW juga baca doa. Kalau tadi hadis riwayat Muslim, yang ini hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Nabi berdoa, Allahumma, di halaman 35. Allahumma ya Allah, rahmataka arju, aku mengharapkan rahmatmu. Fala takilni, jangan engkau berikan beban kepadaku, ila nafsi, kepada diriku, tarfata ainin, walaupun hanya sekejap mata. Wa aslih li, dan perbaiki urusanku, sya'ni ya, urusanku, kullahu, semuanya. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau. Assalamualaikum. Maka apabila seorang hamba memanjatkan doa ini untuk kebaikan agamanya, untuk kebaikan dunianya, di halaman 36, pada masa yang akan datang dengan penuh konsentrasi dan niat yang benar, serta memang berusaha untuk itu, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya. Allah akan mengabulkan harapannya. Dan Allah akan kasih kemudahan apa yang dia usahakan. Sehingga jadinya apa? Berubahlah kesedihannya menjadi kebahagiaan dan kesenangan. Ini nasihat meraih hidup bahagia. Ya, diusahakan jangan ingat-ingat yang bikin sedih. Kemudian jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, nasihat berharga meraih hidup bahagia, di halaman 37, yaitu siap mental. Jadi termasuk faktor yang bermanfaat untuk menghilangkan rasa gelisah, menghilangkan rasa sedih saat ditimpa musibah adalah berusaha meringankannya dengan cara apa? Dengan cara memperkirakan kemungkinan terburuk yang bakal terjadi, kemudian mempersiapkan mental untuk menghadapinya.
Jadi kalau contoh nih, lihat apa kita ulangi. Termasuk faktor yang bermanfaat untuk menghilangkan rasa gelisah. Termasuk faktor yang bermanfaat untuk menghilangkan sedih saat ditimpa musibah adalah berusaha meringankannya dengan cara memperkirakan kemungkinan terburuk yang bakal terjadi. Kemudian mempersiapkan mental untuk menghadapinya. Jadi kata kuncinya ada dua. Yang pertama memperkirakan kemungkinan terburuk. Yang kedua siap mental. Contoh, orang minjem duit sama kita, kemungkinan terburuk duit kita nggak diganti sama dia. Kemudian kita harus siap mental, sehingga ketika duit kita hilang kita sedih nggak? Kita nggak sedih, kita udah tahu duit kita bakal hilang. Cuman harus perhitungan, ya harus perhitungan. Contoh, kita kebutuhan sebulan, ya misalkannya kebutuhan sebulan, anggap aja buat kontrakan misalnya 1 juta. Kemudian buat makan karena anaknya ada banyak gitu ya, sehari 100.000, 30 hari berarti 3 juta. Berarti kan 4 juta. Ada orang pengen minjem duit kita 3 juta misalnya. Dan kita ada tabungan 7 juta. Kita udah siap tuh, kita memang pengen nolong dia. Dan kita udah siap, kalau memang hilang ya sudah. Kemudian untuk bulan depan kan kita ada kerja, ada gaji, ada usaha berjalan, nanti ada lagi rezekinya. Akhirnya bismillah, kita kasih pinjam duit 3 juta sama dia. Dan kita udah mikir tuh, ini kayaknya gak bakal diganti nih. Tapi kalau gak diganti, saya masih oke. Makanya saya pernah ada ibu saya rahimahullah itu nasehatin, ya, si fulan itu kalau minjem duit jangan dikasih, kagak bakal diganti. Subhanallah, ketika ibu saya sudah meninggal rahimahullah, nama-nama yang disebut itu salah satu di antara mereka datang ke saya minjem duit. Jadi saya lagi jalan mau ke masjid apa ya, datang dia bawa motor nyari saya. Dan bolak-balik saya dicari-cari, cuman saya kan sering pulang kerja, kajian, berangkat, ntar pulang malam, jarang-jarang ketemu, susah nemuinnya gitu lah. Sampai suatu hari ketemu sama saya. Orang ini bilang apa? Katanya motornya mau ditarik sama dealer. Motornya mau ditarik sama dealer, habis itu mau minjem duit 700.000 biar motornya nggak ditarik. Saya bilang saya nggak ada. Karena memang dikala itu duit saya pas-pasan. Karena memang kita lebih mendahulukan diri kita dan keluarga kita ketimbang masalah buat orang lain. Masalahnya apa? Ini kalau 700 diberikan ke dia, ntar saya bingung buat makan saya nggak ada, sama buat bayar kontrakan, selesai. Nah dari sini kan kita bisa memperkirakan pahitnya, sehingga kita kan tidak melangkah. Akhirnya apa? Kan nggak sedih, duitnya nggak hilang, gitu kan? Atau kita memperkirakan kebalikannya, kita punya duit lebih tadi itu, kita udah siap hilang, nah, kita juga nggak bakal sedih, kan begitu. Itulah yang dimaksud pembahasan siap mental. Dan mungkin sebagian pernah mengalami itu. Ya, ada yang minjem duit kita sekian, ya kita ya bismillah lah. Dan subhanallah kembali, ya kita senang juga. Jadi siap mental. Ketika duitnya hilang, siap mental. Ketika kembali, ya alhamdulillah senang juga, siap mental. Jangan sampai tidak siap. Jadi kalau tidak siap jangan. Makanya kalau ada orang minjem duit kita 10 juta, kita tahu nih siapa dia. Saya nggak ada 10 juta, ini ada 1 juta nih. Bawa aja, udah bawa.
Udah hilang 1 juta daripada 10 juta. Kan seperti itu. Nah, contoh. Tapi pada dasarnya urusan pinjam meminjam ini landasannya adalah tolong menolong. Jadi nggak boleh ya minjem terus dilebihin. Minjemnya 1 juta nanti diganti 1.200.000 nggak apa-apa, cicil tiap bulan 100 nggak boleh. Jadi minjem itu dasarnya adalah ta'awun, tolong menolong, bukan bisnis. Makanya haram kalau ngambil lebih. Tapi beda ketika kita minjem sesuatu sama orang, minjem duit lah, kita minjem duit 2 juta sama orang. Kemudian pas kita bayar, kita kasih 5 juta. Atau kita kasih 4 juta. Atau kita kasih 2.100.000. Sampai pas dia hitung dibalikin, oh ini lebih nih. Enggak, anggap aja pas udah bawa-bawa gitu kan. Itu jempol. Kenapa? Nabi SAW disebutkan dalam hadis sahih, beliau pernah minjem onta. Umurnya itu berapa bulan lah, anggap aja umurnya mungkin 2-3 tahun lah. Ketika orangnya nagih, Nabi suruh ngecek, coba cari onta yang umurnya 2-3 tahun, cari-cari kagak ada. Adanya yang umurnya 5 tahun. Kalau onta 2-3 tahun, taruhlah harganya mungkin 10 juta, 20 juta. Tapi kalau 5 tahun kan lebih gede, harganya bisa 20 juta, 30 juta. Kata Nabi, udah ambil. Kasih yang umur 5 tahun. Itu gak apa-apa. Tapi kalau minjem dibisnisin gak boleh, karena dasarnya adalah tolong menolong. Cuman kalau kita bayar kasih lebih, halal. Itu dimotivasi dengan contoh dari Nabi SAW. Jadi harus memperkirakan prediksi pahitnya bagaimana, dan harus siap mental. Ya kayak saya ketika lulus SMA daftar kuliah, memperkirakan pahit-pahitnya nggak diterima. Udahlah kalau nggak terima ya sudah gitu kan. Ketika diterima kita bahagia, alhamdulillah. Kemudian kepada mereka yang memang sudah siap mental dan qadarullah tidak diterima, mereka juga udah siap mental. Jadi nggak sedih, nggak kebanting, nggak. Gitu. Ya kemudian mungkin contoh yang lain apa misalnya? Ya kayak saya saya sedikit lah ada sampingan jual beli rumah. Nah ketika jual beli rumah itu kalau saya sendiri sih saya main iklan yang berbayar sebulan sekian, seminggu sekian. Kemungkinan terburuknya rumahnya lakunya bukan sama saya, tapi sama broker yang ono gitu, sama agent lain. Kan saya nggak dapat fee jadinya gitu kan. Padahal saya udah keluar duit. Tapi saya pikir udahlah, saya bakar duit lah. Sama kayak orang-orang bisnis yang mereka pasang iklan sekian atau mereka usaha ini. Mereka udah memprediksi, di antara mereka ada yang tidak memprediksi kemungkinan terburuk. Jadi ujungnya mereka sedih, bangkrut, pusing, sakit kepala, kemudian ini ada sampai dia di opnam selama seminggu gitu kan, ada. Karena memang besar kerugiannya begitu kan. Tapi di sini kita diajarkan untuk memprediksi kemungkinan terburuk dan kita harus siap mental. Sehingga hari yang mestinya kita sedih jadinya nggak sedih. Jika sudah dipikirkan, hendaklah berusaha meminimalisir persoalan sesuai kemampuannya. Ya kayak adik saya buka travel umroh. Travel umroh ini sekali keberangkatan tuh maksimal bisa 45 jamaah. Tapi karena satu dan lain hal, akhirnya ada jamaah daftar 13 orang atau 11 orang, 9 orang. Itu dia udah prediksi tuh. Oh keberangkatan tanggal sekian, ini harus cepat-cepat beli tiket, harus cepat-cepat booking ini, booking itu dan lain-lain. Udahlah, ambil kursinya 15 kursi aja lah. Ambil kursinya 20 kursi aja. Kalau pengen bicara serakah,
pengen ngambil kursinya 40, 45, coba ntar resikonya kalau nggak dapat jamaahnya kan angus berapa gitu kan. Itu namanya memprediksi kemungkinan terburuk dan siap mental, seperti itu. Dengan kesiapan mental, berikut usaha yang maksimal, akan hilang kesedihan. Jadi prediksi, siap mental, jangan lupa usaha semaksimal mungkin. Dan dengan itu pula dia akan meraih kebaikan dan menolak kemudorotan semampu yang dia lakukan. Ya, apabila seorang, lanjut di halaman 38 paragraf kedua nih. Apabila seorang hamba dihadapkan dengan ketakutan, sakit, kekurangan, atau tidak dapat meraih keinginannya yang bermacam-macam, hendaklah dia hadapi dengan tenang dan kesiapan mental, bahkan untuk menghadapi yang lebih berat sekalipun. Jadi harus siap mental. Kenapa? Sebab kesiapan mental menghadapi musibah akan mengecilkan musibah tersebut dan menghilangkan bobotnya. Ya, terlebih bila dia berusaha melawan sesuai kemampuan. Seperti ada ibu-ibu yang dia mungkin hamil anak keberapa, kemudian karena kondisi begini begitu, prediksinya bakal begini begitu, dia udah siap mental saya sudah. Sehingga apa? Semua yang dia alami terasa ringan, walaupun pada akhirnya ibu itu misalnya meninggal dunia, rahimahullah. Tapi perjalanannya ringan, karena sudah ada prediksi itu semua dan dia sudah siap mental. Ya, ketimbang yang sebaliknya akan terasa berat perjalanannya seperti itu. Sehingga dia mampu memadukan antara kesiapan mental dan usaha maksimal yang dapat mengalihkan perhatiannya dari musibah yang menimpa. Ya kayak kita datang nih di walimahan pernikahan di gedung. Datangnya pagi-pagi, biar apa? Biar nggak kehabisan makanan, soalnya makan rebutan tuh, ya kan? Di gedung jam berapa? Akad nikah jam 9, jam 10, makan jam 11, tutup jam 1. Biasa tuh makanan-makannya udah udah habis tuh. Akhirnya datang cepat-cepat dia datang. Dia udah prediksi tuh. Subhanallah, karena satu dan lain hal, dia lupa dia mau ngambil makanan yang ada di sono, dia lupa, mungkin tahu dia ya habis, wah udahlah nggak dapat. Dan dia senang-senang aja karena dia udah prediksi dan dia udah siap untuk itu. Kira-kira gambarannya seperti itulah. Dia dapat berusaha untuk selalu memperbarui kekuatannya untuk menghadapi musibah, disertai dengan tawakal dan yakin kepada Allah. Tidak diragukan lagi, yang demikian ini berperan besar dalam mendatangkan kesenangan, kebahagiaan, kelapangan dada, serta pahala disegerakan di dunia ataupun ditunda di akhirat. Ini adalah fakta. Banyak orang yang telah membuktikannya. Ya kayak kita pengen makan siang di rumah makan sana gitu. Katanya nutup, kita mau telepon juga nggak ada nomor teleponnya. Akhirnya apa? Kita bilang udahlah datang dulu aja. Nanti kalau memang nutup cari yang lain gitu kan. Jadi dia sudah prediksi kemungkinan terburuk dan dia sudah siap mental. Datang dia nutup benar. Akhirnya dia bilang apa? Udahlah cari makan yang lain. Nah, gampang, nanti kapan-kapan kesini lagi, beres urusan. Tapi beda dengan yang satunya lagi, datang dia nggak siap mental. Pas datang nutup, ini udah capek-capek kesini, wah sedih dia, hatinya udah nggak karu-karuan. Fakta, survei membuktikan kan begitu.
Nah, ini kita diajarkan untuk memprediksi dan siap mental. Nah, kemudian yang berikutnya, yang terakhir, yang keenam, tegar dan tawakal, nasihat berharga, meraih hidup bahagia. Tegar dan tawakal. Yang pertama tegar dulu, ya, poin nomor 1 di halaman 40. Dikatakan salah satu cara ampuh untuk pengobatan, salah satu cara ampuh untuk pengobatan penyakit saraf, penyakit kejiwaan, bahkan juga penyakit-penyakit fisik. Cara ampuhnya adalah menghadirkan hati yang kuat, tegar, dan tidak dipengaruhi oleh ilusi dan khayalan negatif. Jadi salah satu cara ampuh dalam pengobatan, kita harus tegar. Jangan kita bilangnya apa? Ih udah tua, emang kita penyakitan gini gitu. Itu tambah penyakit nanti dia. Tapi dia harus tegar. Saya udah berobat dan saya bisa sehat. Jadi jangan negative thinking, kita harus positive thinking begitu. Harus tegar. Saya bisa, pasti bisa seperti itu. Sama juga ketika ujian. Saya kuliah ngalamin mahasiswa juga. Ada pelajaran-pelajaran yang susah. Cuman salah satu untuk menghadirkan kebahagiaan dalam hati, udah tegar, bismillah, bisa insya Allah, seperti itu. Jadi jangan menurutkan kesedihan. Ya kayak contoh, misalnya kita bicara umroh ya, umroh atau haji. Alhamdulillah saya sudah umroh gitu ya. Ketika saya ditanya, nanti umroh lagi kapan? Saya bilangnya apa? Dalam waktu dekat insya Allah. Tegar kita, bahagia jadinya. Istrinya berapa Pak? 1. Mau istri 2, 3, 4? Insya Allah, insya Allah. Walaupun gak jadi-jadi gitu kan. Tegar. Contoh doang Bu, gak apa-apa ya. Bapak-bapak paling paham tuh. Walaupun gak jadi-jadi, tapi dia tegar. Apa namanya, nanti anaknya mau sekolah di mana? Oh mau sekolah di sini. Padahal itu sekolah-sekolah mahal. Cuman poin hebatnya bapak ini tegar. Ada orang kan bilang ntar anak sekolah di mana Pak? Sekolah pada mahal semua gini. Ya sakit tuh dia. Saya ditanya, kapan haji Ustadz? Insya Allah. Insya Allah haji ntar saya. Mudah-mudahan tahun depan insya Allah. Jangan ketika tanya haji, aduh mahal ini, nggak tahu kapan nggak ada duitnya. Jangan begitu, itu menghadirkan kesedihan dalam hati kita. Kita diajarkan untuk menghadirkan apa? Kebahagiaan. Rumah masih ngontrak, iya masih ngontrak. Kapan beli rumah? Insya Allah masih nabung. Harus kuat kita, harus tegar. Itu mendatangkan kebahagiaan. Paham maksudnya insya Allah ya? Seperti itu. Walaupun kita jadi nggak jadi urusan belakang, gitu. Atau ada perempuan yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia belum punya anak, atau punya anak cuma 1, 2, pengennya nambah. Kapan Bu punya anak lagi? Insya Allah. Allah kasih anak saya nanti insya Allah. Harus tegar. Jangan aku kata dokter ini anu, udah tuh nggak usah dibahas. Itu oke lah, kita nggak meremehkan dokter. Cuman di sini diajarkannya kita harus hidupnya bahagia, jangan sedih gitu. Ini yang mesti kita ingat. Ya teman kita punya mobil, kita nggak punya mobil, ntar antum beli mobil, insya Allah beli mobil, insya Allah. Mobilnya mobil apa ya nanti mau beli? Ya. Ini anak saya ngelihat Alphard, Bi, beli Alphard nanti Bi, kalau kita punya duit ya, insya Allah, doain.
Nanti ngelihat mobil apalagi dia nggak tahu mobilnya 500 juta, 700 juta, kita mikirin duitnya. Cuman di sini bukan itu. Di sini bagaimana sikap kita? Kita harus bahagia, kita bilang insya Allah nanti kebeli. Walaupun wallahu alam kapan kebelinya gitu kan. Seperti itu. Ini diantara cara ampuh dalam pengobatan itu. Ya, sebab bila seseorang sudah mau menerima khayalan-khayalan, maka hatinya akan memberikan reaksi terhadap berbagai pengaruh dari luar, seperti perasaan takut terhadap penyakit dan lain sebagainya, atau perasaan marah dan merasa terganggu sekali dengan hal-hal yang menyakitkan, atau karena memikirkan musibah yang akan menimpa. Ada orang nggak mau ke dokter takut, ya kan? Ini nggak pas seperti itu. Harus dimotivasi dia. Ya, atau kenikmatan yang akan hilang. Nah, semua itu akan menenggelamkannya di dalam kesedihan, penyakit jiwa maupun jasmani, dan menghancurkan batinnya. Kalau dia bawaannya sedih, dampak buruk dan bahayanya sudah banyak diketahui oleh banyak orang. Seperti itu. Jadi di sini harus tegar, harus tegar. Ya, kita lagi sakit, lagi berobat, insya Allah sembuh, insya Allah sembuh. Seperti itu. Jadi tegarnya dimainkan, ya, tegarnya dimainkan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tawakal. Jika hati di halaman 41 ya, jika hati bersandar kepada Allah, bertawakal kepadanya, tidak menyerah pada prasangka-prasangka buruk, tidak dikuasai khayalan-khayalan yang aneh-aneh, negatif, yakin dan mengharapkan sekali karunia Allah, maka akan terusirlah perasaan sedih dan hilanglah berbagai macam penyakit fisik dan jiwa. Tawakal hanya kepada Allah. Hati bisa mendapatkan kekuatan. Hati bisa mendapatkan kelapangan. Hati bisa mendapatkan kebahagiaan yang tak bisa diungkapkan. Kenapa? Karena tawakal hanya kepada Allah. Dikatakan banyak rumah sakit yang penuh dengan pasien yang sakit karena prasangka-prasangka buruk. Jadi bahasa kita banyak pikiran gitu di halaman 42. Jadi sakit gara-garanya banyak pikiran. Dan khayalan-khayalan menyesatkan. Malahan jadi apa? Malahan jadi tambah sakit gara-gara pikiran, gara-gara khayalan yang aneh-aneh. Makanya orang bilang jangan banyak pikiran. Ya, orang bilang jangan banyak pikiran. Banyak orang yang kuat hatinya, namun masih terpengaruh dengan hal-hal tersebut. Apalagi orang yang memang lemah hatinya. Dan betapa seringnya hal tersebut menyebabkan, nah di sini dibilangnya bahasanya kedunguan dan kegilaan. Orang yang sehat dan selamat adalah orang yang diselamatkan Allah dan diberi taufik untuk berusaha mendapatkan faktor-faktor yang bisa menguatkan hati dan mengusir kegelisahan. Ini apa manfaatnya kita tawakal hanya kepada Allah. Allah berfirman, "Wa man yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh." Siapa yang bertawakal hanya kepada Allah, akan Allah kasih kecukupan. Kalau bahasa kita, bertawakal kepada Allah akan Allah kasih hidup bahagia. Artinya Allah akan mencukupkan untuknya segala apa yang dia butuhkan dari urusan agama dan dunianya.
Di halaman 43, maka orang yang bertawakal kepada Allah hatinya kuat. Tidak dapat dipengaruhi oleh prasangka-prasangka buruk, tidak dapat dipengaruhi oleh pikiran yang aneh-aneh, tidak dapat diguncang oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi. Oh katanya kalau tanggal anu, hari anu bakalnya, tawakal kepada Allah, nggak ada itu pikiran-pikiran seperti itu. Ya sebab dia tahu bahwa hal itu termasuk tanda lemahnya jiwa dan perasaan takut yang tidak beralasan. Ada pedagang pagi-pagi diutangin nggak mau, pagi-pagi ngutang. Tahu kenapa? Karena dia tidak bertawakal kepada Allah, jadi pikirannya aneh-aneh, udah ketakutan baik. Ada orang datang ngutang pagi-pagi gitu. Ada pedagang yang kayak gitu, udah marah-marah dia, galakan dia lagi. Tapi kalau siang dia diem, diutangin siang-siang. Pagi-pagi kagak boleh. Saya juga kaget waktu itu. Ketika padahal saya bilang, "Tar saya ambil di rumah nih." Enggak, ambil dulu duitnya. Sehingga pikirannya macam-macam karena tidak bertawakal kepada Allah. Yang lagi rame kolor ijo dulu ya. Orang bikin tusukan sate isi bawang merah, bawang putih, cabai keriting panjang gantung di pintunya. Jadi udah pikirannya aneh-aneh karena tidak bertawakal kepada Allah, bawaannya sedih, takut apa. Tapi kalau tawakal kepada Allah, bismillah. Ya ada orang nggak punya SIM motor atau SIM mobil. Punya SIM nggak? Ini contoh yang salah nih, nggak bilang benar. Punya SIM nggak? Kata dia, tawakal Allah, bismillah, berangkat. Jadi yang ketakutannya hilang gara-gara bertawakal kepada, tapi contoh yang salah. Bikin SIM. Kalau orang apa biasa bahasa Arab bilangnya apa? Tawakal Allah. Jadi nggak sedih. Dia juga tahu bahwa Allah akan menjamin sepenuhnya orang yang bertawakal kepadanya. Dia yakin kepada Allah dan dia tenang karena percaya akan janji Allah. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah kasih kecukupan. Dengan demikian yang akan terjadi apa? Hilanglah kesedihan, hilanglah kegelisahan. Kesulitan berubah menjadi kemudahan. Kesedihan berubah menjadi kegembiraan. Perasaan takut berubah menjadi perasaan aman. Ya, rame di video di YouTube itu kondisi di rumah sakit di Gaza sana kan. Orang ketakutan, yang satu nasihatin, tawakal Allah, kita punya Allah. Yang tenang, yang mati syahid surga, dan kita semua bakal mati. Dikasih ketenangan. Ya nggak tahu tuh orang yang ngomong di YouTube di mana sekarang, nggak tahu. Yang jelas di sini pelajarannya adalah bagaimana kita menghadirkan potensi hidup bahagia dalam diri kita. Jangan bawanya sedih. Ya, mau beli ini nggak ada duit, mau ini nggak bisa. Insya Allah nanti bisa kebeli. Kalau nggak bisa kebeli ya sudah sabar. Ya, saya juga pengen kok bisa beli ini, sama kayak yang diomong sama orang-orang itu. Tapi mungkin bedanya apa? Bedanya kita diajarkan tawakal kepada Allah. Kita berusaha untuk itu, sementara dia tidak berusaha untuk itu. Jadi kita nggak sedih, dia sedih, seperti itu. Nah, kita memohon kepada Allah kesehatan dan keselamatan. Nas'alullahal afiyah. Bahasanya al-afiyah artinya kita jangan kebawa kayak orang-orang itu yang bawaannya adalah sedih. Lanjut di halaman 44. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita kekuatan dan ketetapan hati dengan sikap tawakal total, bukan tawakal setengah-setengah. Karena Allah telah menjamin orang yang bertawakal dengan segala kebaikan
dan menolak segala musibah dan kesedihan. Bahasanya waman yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Jadi jangan mengalir ikut kesedihan. Harus tegar, harus tawakal kepada Allah. Sehingga hidupnya bahagia. Karena kebahagiaan itu nggak bisa dilihat dari luar ya. Lihat rumah sakit, bangunan dari luar tuh tinggi, gagah, keren, indah, bagus. Tapi dalamnya yang satu sakit dirawat udah sekian hari, yang satu ini, yang satu. Tapi lihat di rumah yang kecil, kontrakan apa, dalamnya ada tawa anak-anak, dalamnya ada kebahagiaan. Nah, ini nasihat-nasihat berharga untuk mendapatkan kebahagiaan tersebut, diantaranya tadi yang sudah kita simak. Berikutnya ada lagi nasihat yang ketujuh, tidak membenci. Kemudian yang kedelapan, tidak larut dalam kesedihan, tidak mengukur nikmat dengan musibah. Ini nanti dilanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah. Sampai di sini wallahu alam, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Sebelum ditutup ada pertanyaan? Tafadhol. Iya, terkait masalah minjem duit, kemudian ketika dibalikin dilebihin. Tadi dari sisi orang yang ngasih lebihan nggak masalah gitu ya. Cuman orang yang orang yang minjemin ini dia jadi ada rasa senang, pengennya dipinjam lagi begitu ya. Maka nasihatnya adalah hadis Nabi SAW. Orang yang tujuan hidupnya adalah akhirat berbeda dengan orang yang tujuan hidupnya adalah dunia. Disebutkan dalam hadis bilangnya apa? Orang yang tujuan hidupnya dunia, Allah akan cerai beraikan urusannya, ya kan? Kemudian Allah jadikan kemiskinan senantiasa terngiang-ngiang dalam hatinya. Berbeda dengan orang yang tujuan hidupnya adalah akhirat. Yang tujuan hidupnya dunia, dunia nggak akan datang kepada dia kecuali hanya sebatas yang ditakdirkan saja. Tapi kalau yang tujuan hidupnya adalah akhirat, maka Allah akan mantapkan urusannya. Kemudian Allah jadikan senantiasa kecukupan dalam hatinya. Dan dunia datang ke dia dalam keadaan hina. Artinya apa? Ya ketika dia dikasih lebihan, dipinjam sama bapak itu, dipinjam sama ibu itu, ketika balikin minjemnya kemarin 4 juta, ketika mulangin 5 juta gitu, dilempangin gitu kan. Karena dia tujuan hidupnya adalah akhirat, ya alhamdulillah, jazakumullah khairan, selesai gitu kan. Jadi tadi yang ditanyakan gimana nih orang ini jadi kayak keenakan, jadi pengen lagi, tinggal dia nyetir diri. Jangan jadikan itu sebagai tujuan, anggap aja rezeki lah, kan begitu. Paham maksudnya insya Allah. Maka ketika tujuan hidupnya adalah akhirat, insya Allah nggak kepikiran kayak tadi yang dikhawatirkan, kayak tadi yang dimaksudkan, ditanyakan. Ini kalau memang seperti itu ya ini penyakit memang, kan begitu. Ya harus diobatin. Gimana caranya? Ya belajar agama gitu, sehingga hati ini namanya, kalau ulama bilang tajdidun niyah, memperbarui niat. Ya kayak dulu saya waktu kecil itu, waktu dulu modelnya masih catur wulan 1, catur wulan 2, catur wulan 3. Saya pertama kali masuk pesantren itu saya kelas
kelas 3 SD. Catur ulan 1 saya ranking 9. Kemudian ketika bagi rapot yang ranking 1 2 3 dapat amplop. Saya melek di situ, pengen amplop juga saya. Kemudian pas catur ulan 2 saya geber, saya belajar maksimal, saya ranking 5. Belum dapat amplop juga. Kemudian pas catur ulan 3 saya ranking 3. Kelas 3 SD. Dari situ saya naik kelas 4 sampai saya lulus SMA, ranking saya cuma 1 2 3 doang. Cuman makin gede SMP belajar tuh hadis tuh, innamal a'malu binniyat. Jadi nggak boleh niatnya itu dapat amplop. Akhirnya di situ memperbaiki niat. Makanya orang yang tadi itu mesti belajar agama dia biar dia dengar keterangan. Jadi dia ketika dapat tambahan dari duit yang dipinjamnya, ya dia alhamdulillah aja. Ya syukron gitu, alhamdulillah. Sambil goda-godain besok lagi ya goda-godain. Tapi itu bukan tujuan kan seperti itu. Wallahu a'lam. Paham insyaallah maksudnya. Yang lain ada yang ditanya? Tafadhal Pak, silakan. Nah. Asuransi jiwa. Ini apa hukumnya seperti itu ya? Mungkin saya jawab keterangan para ulama terkait asuransi. Asuransi ini bahasa fikihnya, bahasa fikih muamalahnya apa namanya asuransi bahasa fikih muamalahnya? Takmin. Namanya takmin. Jadi modelnya ada 2 asuransi itu. Betul nggak bahasa fikihnya? Asuransi. Iya betul, takmin. Asuransi itu dalam pembahasan fikih ada 2. Yang pertama ada asuransi dagang, yang kedua ada asuransi tolong menolong. Bedanya apa? Bedanya asuransi dagang itu kita nyetor sekian. Nyetornya berapa sih asuransi Pak? Di antara jumlah setorannya yang pernah kita dengar per bulan berapa? Berapa Pak? 500.000 apa 1 juta? Iya, 1 aja contoh. Berapa nilainya? 1 juta. Kan biasanya bunyi asuransi itu nanti Anda setor setiap bulan 1 juta kepada kami. Nanti kalau sudah sampai 3 bulan atau sudah sampai 4 apa 5 bulan tuh, kemudian Anda kenapa-napa nanti bisa cair sampai 500 juta, kan begitu bunyinya ya. Ini namanya asuransi dagang, asuransi bisnis. Hukumnya haram. Kenapa? Karena mengandung unsur goror, ketidakjelasan. Kalau kenapa-napa, kalau kagak ngapa-ngapa, kan gitu. Mungkin asuransi yang tadi beli asuransi 1.000, nanti ketika mati turun ke ahli waris sekian, masuknya asuransi dagang kali itu Pak ya. Jadi ada unsur goror, ketidakjelasan, sehingga itulah yang menjadi haram. Allah mengatakan la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Kalian nggak boleh memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Begitu batil. Gitu. Cuman namanya dunia ya begitulah. Istilahnya kalau kita bicara apa hukumnya orang yang meninggalkan sholat, kan banyak tuh yang kagak sholat. Kita kata para ulama pertama ini, kedua ini, kita hanya menyampaikan penjelasan para ulama saja. Sama dengan asuransi juga. Jadi jangan ada yang ambil kesimpulan, oh berarti besok kita demo asuransi, kita tutup. Itu bukan yang dimaksud. Kita memberikan jawaban. Bukan berarti nanti kantor-kantor asuransi dibakar-bakarin gitu. Kita udah belajar gitu, enggak begitu, enggak. Kita memberikan jawaban. Kita tuh cuman dakwah saja. Yang memberikan hidayah. Jadi hidayah dari bumi udah nyampe. Begini loh keterangan tentang asuransi. Tinggal dari langit ya udah mereka ada. Sebagian mereka ada yang hijrah, masya Allah, Allah kasih hidayah. Tapi sebagian mereka tetap bertahan. Kata mereka yang haram aja susah, apalagi yang halal gitu kan. Pembelaan dan lain. Tapi itu bukan patokan.
Karena standarnya bukan itu, standarnya kalau haram haram, kalau halal ya halal gitu kan. Itu asuransi yang pertama. Asuransi yang kedua, asuransi tolong menolong. Ini saya nggak tahu prakteknya di masyarakat ada atau tidak, tapi kita kasih contoh. Misalnya di satu komunitas, satu perumahan, satu komplek biasanya ada masjidnya gitu kan. Kemudian mereka ambil kesepakatan setiap bulan, setiap rumah ditarikin 1 juta 1 juta. Nah nanti kalau memang ada yang butuh bantuan, ada yang meninggal, kemudian ada yang lahiran sesar gitu ya, harganya sekian apa, nanti bisa bikin permohonan bantuan ke pengurus, nanti bisa dibantu. Bisa dibantu 100%, bisa dibantu 50%. Pokoknya yang jelas tarikan tiap bulan 1 juta 1 juta itu hitungannya sedekah, udah nggak usah dipikirin lagi. Nggak bakal turun ke ahli waris, wow sedekah lah gitu. Nah, ini boleh. Nah cuman tadi yang saya bilang, yang mempraktekkan ini di mana ya itu saya nggak tahu. Ini cuman contoh kalau ada. Ya kalau memang mau dipraktekkan di sini ya silahkan. Bikin kesepakatan, nanti setiap bulan yang mampu nyetornya 100.000 silahkan, 1 juta silahkan, 20.000 silahkan, 10.000 silahkan. Nanti ketika dananya menggendut, tahu-tahu dananya ada 100 juta, 500 juta, itu nanti ketika ada yang apa namanya qadarullah kecelakaan, dibantulah berapa, kalau mau dilunasin urusan rumah sakitnya bisa juga dan seterusnya. Nah, itu namanya asuransi tolong menolong, hukumnya dibolehkan karena hitungannya sedekah. Jadi insya Allah sudah terjawab Pak ya, wallahu a'lam. Yang lain ada pertanyaan? Nah silahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Iya jadi penanya menyampaikan fakta di lapangan. Banyak orang-orang yang mencari kebahagiaan dengan cara yang aneh-aneh. Di antara mereka mencari kebahagiaan jalan-jalan ke tempat-tempat yang dianggap enak, kemana-kemana begitu. Di antara mereka mencari kebahagiaan ya kayak naudzubillah ya, orang mabuk, orang main perempuan dan yang lain-lain. Mereka mencari kebahagiaan di situ gitu ya. Kalau seperti ini apakah syirik? Jawabannya bisa jadi syirik tapi dalam porsinya, bukan syirik besar. Kemudian apakah mereka menyimpang? Iya menyimpang. Jadi mereka mencari ketenangan dengan itu. Kalau bahasa kita mereka salah alamat. Dan yang sebenarnya ketenangan itu adanya di mana? Ada di majelis ilmu. Ketenangan ada di masjid. Siapa tuh? Ali bin Abi Thalib yang berantem sama istrinya. Biasa rumah tangga ada salah paham, Ali bin Abi Thalib larinya ke masjid.
tiduran dia di masjid. Cuman masjid dulu nggak ada AC-nya, nggak ada karpetnya, nggak keramik. Ya, dulu masjidnya masih di atas pasir ya. Ali bin Abi Thalib tiduran. Kemudian datang Rasulullah SAW manggil ya Abu Turab. Turab itu artinya pasir, karena ketika datang Rasulullah pada nempel pasir, ya dibersihin dulu gitu kan. Ali bin Abi Thalib girang, weh Abu Turab, Abu Turab. Dari siapa? Dari Rasulullah gitu. Ada orang doyan tidur nih as-salatu khairum minan naum gitu ya. Tidur naum, Abu Naum doyan tidur gitu. Maka Ali bin Abi Thalib nyari ketenangannya itu ke masjid. Dalam hadis dibilangnya apa? Orang yang berkumpul di masjid di salah satu rumah Allah, mereka baca Quran, saling mengajarkan, intinya mereka majelis taklim. Dalam hadis dikatakan apa? Nazalat alaihimus sakinah, akan turun sakinah, ketenangan kepada mereka. Rumahku surgaku, betul. Tapi kalau pakai ilmu. Jadi bukan rumahku surgaku mesra-mesraan sama istri suap-suapan, kemudian rumahku surgaku ya sama istri nggak berantem apa ya, itu bagian. Tapi pada dasarnya ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian jangan sampai pada masuk neraka. Caranya bagaimana? Menjaganya dengan ilmu. Cuman memang ini adalah rezeki. Kadang-kadang ada orang rumahnya dekat sama masjid, ada orang rumahnya dekat sama majelis ilmu, tapi enggak rezekinya untuk dia nyampe ke situ gitu. Kita mungkin udah ngunjukin, udah ngasih tahu, udah ini, entah dia karena dia malu-malu, karena dia enggak enak, karena ini itu dan lain-lain. Karena memang kalau dia malu-malu, para ulama menyebutkan la yatlubul ilma mustahyin wala mustakbirin gitu, kalau nggak salah. Orang yang malu-malu sama orang yang sombong nggak bakal belajar dia. Karena orang-orang yang nggak datang ke majelis ilmu ada dua kemungkinan. Sebagian mereka memang malu-malu, sebagian mereka sombong. Bilangnya apa? Ah itu mah pengajian sesat itu, beda-beda itu, ustadznya aneh atau ajarannya aneh gitu, sombong. Sehingga mereka yang mencari ketenangan yang aneh-aneh, maka mereka tersesat. Ya mereka jauh dari hidayah. Karena sejatinya ketenangan itu ada dalam wahyu yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya lengkap di dalam Al-Quran ada. Sehingga ketika kita pegangannya keluar dari itu, ya sudah caranya aneh-aneh. Ada yang nyari ketenangan, caranya healing-healing gak jelas mana gitu kan. Seperti itu. Ini hanya sekilas terkait jawabannya, tapi insya Allah sudah ada sesuatu yang dipahami. Wallahu a'lam. Tapi cukup insya Allah ya. Nanti kita lanjut sampai besok insya Allah pertemuan terakhir kita akan selesai membahas kitab ini. Mudah-mudahan Allah kasih kemudahan kita bisa menyelesaikannya dan insya Allah manfaat buat kita. Sampai di sini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Sepertinya ada konsumsi mau dibagi nih kayaknya nih. Ya masing-masing siapkan perutnya dan siapkan tenaganya buat mengunyah. Ya sampai di sini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.